Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pinky Sela Cikita. Di video kali ini aku mau share ke kalian gimana sih caranya aku diet, dari makan, olahraga sampai aku bisa nurunin 14 kilo. Tapi di sini aku disclaimer dulu ya. Aku bukan dokter, aku bukan ahli gizi, bukan juga diet influencer. Aku hanyalah netizen biasa yang mengumpulkan info-info diet, terus aku rangkum jadi satu, aku cocokin, aku bikin formula sendiri, aku cocokin sama kegiatan aku, kerjaan aku, kesukaan aku, kayak gitu. Langsung aja. Jadi aku tuh beracuan pada 4 konsep dasar diet. Jadi yang pertama itu ada defisit kalori, yang kedua ada intermittent fasting, yang ketiga adalah jenis diet itu sendiri, yang keempat adalah olahraga. Aku jelasin satu-satu ya. Jadi yang pertama defisit kalori. Defisit kalori ini mengurangi kalori yang masuk ke tubuh. Jadi misalnya normalnya aku dengan umurku segini, normalnya tuh kalau nggak salah kalori yang dibutuhin 1500 sampai 1800 kalori. Jadi untuk diet, untuk nurunin berat badan, aku cukup makan 1200 kalori. Jadi di bawah kalori yang normal. Nah, gimana ngitungnya? Aku pakai aplikasi ini, MyFitnessPal atau Fat Secret. Kalian bisa download itu. Terus yang kedua, intermittent fasting atau yang di Indonesia sih terkenalnya OCD ya, punyanya Mas Deddy Corbuzier. Ini itu semacam mengatur waktu pola makan. Gimana sih? Semacam mengatur waktu makan gitu. Jadi kayak semi puasa gitu loh. Jadi kalau nggak diet kan kita makan jam berapapun terserah, tengah malam, pagi, siang, sore terserah. Nah, kalau intermittent fasting ini konsepnya itu mengatur jam makan. Misalnya kayak aku, kalau aku makan itu jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Itu waktu makanku. Di luar jam itu aku nggak bisa makan. Maksudnya bukan nggak bisa sih. Aku nggak makan gitu. Karena diet itu aku nggak makan gitu. Gitulah pokoknya. Udah. Terus yang ketiga, jenis diet itu sendiri. Jenis diet kan banyak ya, ada DEBM, ada keto, ada mayo. Nah, pasti di diet-diet itu ada makanan yang boleh dan makanan yang nggak boleh gitu. Jadi dari jenis-jenis diet itu aku rangkum menjadi satu, apa sih yang cocok buat aku gitu ya. Yang pertama yang aku hindarin adalah tepung-tepungan dan turunannya. Jadi aku nggak makan mie, nggak makan donat, nggak makan segalanya yang bertepung, gorengan. Yang kedua, aku bukan nggak makan ya, mengurangi lebih tepatnya. Yang kedua, aku mengurangi gula. Jadi aku nggak minum minuman kemasan, nggak minum minuman semacam boba-boba gitu. Aku mengurangi waktu diet. Dan aku nggak nambahin gula juga di makananku. Terus yang ketiga aku mengurangi minyak. Jadi aku sebisa mungkin mengurangi minyak. Jadi kalau masak itu aku pakai teflon yang anti lengket gitu. Jadi nggak perlu minyak banyak-banyak atau bahkan nggak perlu minyak. Yang keempat, aku mengurangi santan karena emang aku nggak suka. Dan yang kelima, aku mengurangi makan makanan olahan semacam nugget, kornet, sosis, itu aku mengurangi banget. Terus yang keempat itu aku olahraganya aku jelasin nanti aja ya. Sekarang lanjut ke makanan apa aja sih yang aku makan untuk 1200 kalori dan dari jam 10 sampai jam 6 sore. Jadi aku bagi jadi 5 kali makan maksudnya. Sarapan, snack, makan siang, snack, makan malam.
Jadi untuk sarapan aku 2 butir telur rebus aja, nggak ditambah garam, nggak ditambah apa-apa. 2 butir telur. Habis itu jam 10, habis itu setengah 12 aku makan 1 apel atau 1 pir atau 1500 gram kok 1500, 150 gram papaya atau buah apel yang lagi aku pengen gitu. Terus jam 1, setengah 1 makan siang. Makan siangku itu terdiri dari 3 serat atau sayur, protein, sama karbo. Nah untuk sayurnya nih aku macam-macam karena aku masak sendiri ya. Aku kadang tumis kangkung, kadang tumis bayam, kadang tumis kacang panjang, atau daun selah mentah yang biasa buat burger itu. Dan tumisnya juga nggak pakai minyak. Terus karbonya aku biasanya kentang rebus atau ubi ungu rebus, atau biasanya kalau lagi males roti gandum 1 lembar gitu. Untuk proteinnya aku seringnya sih dada ayam tanpa kulit, tapi kadang juga daging atau cumi. Nah untuk cara masaknya aku nyontek sama pejuang diet juga, ada Mas Kemal Muhtar yang udah nurunin berat badan banyak banget. Itu tuh cara masaknya proteinnya adalah ditumis pakai bumbu saori. Jadi bumbu saori itu ada lada hitam, teriyaki, Szechuan, asam manis. Jadi bisa buat hari ini apa, hari ini apa, hari ini apa gitu, ganti-gantian lah. Jadi cuman tumis bawang bombay nggak pakai minyak, habis itu masukin proteinnya, terus dikasih bumbu itu, jadi deh gitu. Kalau pengen pedes aku tambahin cabai biasanya. Atau kadang aku juga pernah kalau lagi pengen ayam geprek, itu tuh dada ayam aku rebus dulu, habis itu aku grill jadi kecoklatan gitu. Terus aku untuk sambalnya aku bikin tuh cabai rawit, bawang putih sama garam. Aku ulek, udah dijadi. Biasanya aku makan pakai cocol dikit kecap manisnya, itu pun kecap manisnya Tropicana Slim. Udah untuk sorenya sekitar jam 3:30 aku makan snack yang kedua, itu 1 buah apel, pir atau buah yang lainnya. Atau kadang kalau lagi pengen banget itu aku makan fit bar karena kalorinya juga cuma dikit, kayak 90 kalau nggak salah ya. Terus untuk malam, nah untuk malam ini aku makan jam 6 malam maksimal. Itu apa yang aku makan depends dari sisa kaloriku seharian. Jadi misalnya waktu aku lihat aplikasi udah sisa kaloriku tuh tinggal 100 misalnya. Biasanya kalau tinggal sisa 100 aku makan apel gitu, 1 buah apel. Tapi kalau misalnya sisa 300 gitu, biasanya aku makan telur atau roti gandum pakai selai kacang gitu. Terus tapi kalau lagi craving banget aku juga pernah bikin steak ala-ala gitu. Jadi potongan daging sirloin steak aku masak, aku rendam pakai black pepper sama garam dulu, habis itu aku grill pakai minyaknya dikit banget, udah deh. Terus aku cocol dikit pakai saus biasanya gitu. Udah itu makannya. Terus kalau olahraga, karena aku nggak suka skipping, aku nggak suka jogging, nggak suka lari, biasanya aku berenangnya juga berenang cantik gitu ya, nggak yang gimana-gimana. Tapi aku nggak berhenti selama sejam, berhenti paling cuma buat minum. Berenang cantik tapi selama 1 jam, itu 2-3 kali dalam seminggu. Terus kalau yang hampir tiap hari itu aku ikutin gerakan di YouTube yang 15 menit bakar kalori. Nah itu biasanya gerakannya plank, jumping jacks, loncat-loncat, gitu-gitulah. Itu tuh kayaknya cukup membantu sih, karena setelah 15 menit itu
aku selalu bersimbah keringat, bukan darah ya, keringat. Udah, itu sih pokok yang penting-penting waktu aku diet. Terus aku ngukurnya nggak cuman dari kiloan, tapi dari lingkar perut juga. Jadi aku start lingkar perut itu di 96 dan terakhir itu aku lingkar perutku 84. Jadi celananya berubah kayak gini nih, gitu di hari ke-100. Terus pasti di antara kalian bertanya-tanya, tapi gini nge-share diet, nge-share tips diet tapi kok badannya gempal-gempal aja gitu ya. Jadi tuh ada momen, ini bisa buat pelajaran buat kalian semua yang mau diet atau yang udah diet atau yang mau diet. Ada momen dimana aku liburan kan, otomatis biasa libur juga dietnya. Dan disitulah aku jadi liar, jadi kebablasan sampai sekarang. Apalagi ditambah PSBB, ditambah lockdown yang mana gak ngapa-ngapain, terus di rumah aja, jadi ngemil sama makan kerjaannya. Jadilah aku naik 5 kilo, sekarang 61 kilo guys. Ya salahku sih, harusnya aku lebih bisa konsisten. Ini bisa buat pembelajaran buat teman-teman semua. Kalau abis berhasil nurunin, jangan sekali-kali jadi liar, tetap dijaga makannya. Mungkin kalau udah body goals, bolehlah makan yang agak agak di luar batas dikit, tapi jangan sering-sering dan jangan tiap hari, harus tetap ada batasannya. Gitu sih. Aku bikin video ini sih berharap aku jadi kayak punya utang gitu ke kalian. Jadi aku bisa semangat diet lagi sampai aku bisa 50 kilo. Karena goalsku adalah 50 kilo sebelum umur 30 gitu kan. Jadi kalau aku bikin video ini kan jadi kayak termotivasi gitulah dengan video. Janji bikin video, aku jadi termotivasi buat diet lagi gitu. Jadi aku bisa share ke kalian lagi keberhasilanku di tahap 2 diet gitu sih. Udah segitu aja sih sharing aku di video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.